baik. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sikat sempurna. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Naya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan teks prosedur. Hari ini kita akan meminta kalian, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah bagaimana kalian mampu menulis teks prosedur. Anak-anak masih ingat apa itu teks prosedur? Teks yang menunjukkan langkah-langkah. Iya benar, teks yang menunjukkan langkah-langkah. Anak-anak, apakah kalian tahu ciri kebahasaan dari teks prosedur? Yuk, coba tanya. Menggunakan apa teks prosedur? Iya, pintar yang di pojok sana. Menggunakan kalimat perintah. Ada lagi yang lain? Kalimat larangan. Menggunakan kalimat larangan. Ada lagi yang lain? Menggunakan kalimat saran. Ada lagi cirinya apa? Menunjukkan langkah-langkah. Ada lagi? Tujuan. Apa itu? Masuk ke dalam struktur. Iya, ya kita ingat kembali. Setiap teks pasti ada yang namanya struktur. Bagaimana dengan strukturnya teks prosedur? Ada berapa? 4. Ada 4. Apa itu? Yang terakhir adalah penutup. Nah, anak-anak, sangat penting bagi kita sebelum melanjutkan ke pembelajaran supaya semuanya bisa konsentrasi. Bagaimana cara kita berkonsentrasi dengan maksimal untuk memulai pembelajaran hari ini? Mari bersama-sama kita praktikkan yang namanya teknik stop. Apa itu teknik stop? Teknik stop itu teknik diam, meninggalkan semua aktivitas. Setelah itu memejamkan mata, hilangkan semua rasa yang tidak nyaman yang membuat kalian merasa tidak enjoy untuk belajar. Setelah dipejamkan matanya, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu ditahan sebentar dan dikeluarkan perlahan-lahan. Ketika udara masuk ke dalam hidung, coba dirasakan bagaimana rasanya udara yang masuk lewat hidung. Bagaimana rasanya kira-kira? Udara sejuk masuk itu dirasakan. Kira-kira dia jalan kemana saja? Masuk sampai ke dalam paru-paru kita. Kalau sudah masuk dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan. Rasakan kira-kira udara masuk. Rasanya bagaimana? Iya, pintar, rasanya hangat. Nah, udara hangat itu akan menghilangkan semua galau yang ada di dalam hati. Bisa kita praktekkan anak-anak ya? Bisa. Anak-anak, mari kita coba praktikkan yang namanya teknik stop ini. Seperti yang Bu Fia bilang tadi, teknik stop ini berguna untuk menjernihkan pikiran, memfokuskan pikiran, dan juga menenangkan hati. Sehingga proses belajar yang akan kita lalui ke depan bisa kita lalui dengan baik. Bisa kita mulai anak-anak? Bisa. Kita mulai teknik stop yang pertama. Yang pertama adalah diam. Posisikan duduk yang bagus, yang tegak. Nah, kalau kamu sudah merasa nyaman dengan cara duduk kalian, kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Anggap semua beban hilang. Mata dipejamkan. Pejamkan matanya. Kemudian dalam hitungan ketiga, mari kita tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Tahan. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh. Kemana proses udara itu sampai ke paru-paru. Setelah itu rasakan udara keluar dari hidung perlahan-lahan.
keluarkan perlahan-lahan. Cukup? Iya. Ya, boleh dibuka kembali matanya? Ya, Bunda kepingin tahu kira-kira apa yang kalian rasakan pada tahap yang pertama ini. Coba Mbak Vina, apa yang kamu rasakan? Tenang. Wow, bagaimana dengan yang lain anak-anak? Apakah merasa tenang juga? Oh iya. Terasa apa enggak? Terasa. Baik, supaya lebih tenang lagi, sekali lagi kita akan coba praktikkan ya bersama-sama. Pertama, dia pejamkan mata. Semua silakan dipejamkan dulu matanya. Kemudian hitungan ketiga, tarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan. 1, 2, 3. Tarik nafas, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh. Setelah itu, masukkan motivasi ke dalam diri kalian bahwa hari ini saya hebat, hari ini saya bisa. Setelah itu, keluarkan perlahan-lahan. Rasakan udara yang keluar dari dalam tubuh bersamaan dengan seluruh beban yang ada di dalam pikiran kalian. Cukup? Ya. Tepuk tangan untuk anak kelas 7. Setelah kita merasa fokus, kita is breathing dulu sebentar ya. Masih ingat permainan kita biasanya? Yuk, gerakan tangannya sebentar. Marina di menara. Marina. Marina. Marina menari. Kelas 7. Kelas 7. Sudah gunakan teknik stop. Mari kita beri semangat ke dalam diri kalian dengan melengkapi kata saya. Dilengkapi? Kalian boleh menggunakan sikap positif apa saja. Dimulai dari sana. Saya sukses. Saya sukses. Wah, bagus. Mas Ida. Saya hebat. Saya hebat. Saya cerdas. Cerdas. Saya pandai. Pandai. Saya mandiri. Mandiri. Saya rajin belajar. Rajin belajar. Saya pintar. Pintar. Saya berani. Berani. Saya Aktif. Saya bisa. Saya bisa. Saya kreatif. Kreatif. Oke. Rajin. Penuh cinta. Tepuk tangan untuk yang penuh cinta ya. Saya penuh imajinasi. Oh, saya penuh imajinasi. Bagus. Saya kuat. Oh, saya kuat. Iya, betul. Lanjut. Saya penuh wibawa. Penuh wibawa. Amin. Saya suka menulis. Suka menulis. Saya cerdik. Cerdik, bagus. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Tugas kalian hari ini adalah menyusun teks prosedur. Bu Pia akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan minatnya masing-masing. Anak-anak, pernahkah kalian membuat sesuatu? Pernah? Membuat apa kira-kira? Buat apa? Minuman? Oke, buat apa lagi? Makanan. Buat apa lagi? Kerajinan. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anak, kalian di dalam teks prosedur kan membuat segala hal. Nah, dari sana kalian bisa berkelompok dengan teman kalian sesuai dengan minatnya masing-masing. Saya yakin kalian pasti ada yang suka memasak, ada yang suka membuat sesuatu, ada yang suka apa lagi ya? Suka apa lagi? Ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca, apa lagi? Hah? Ya, nanti anak kalian harus berkelompok dengan teman satu kelompok kalian untuk membuat sebuah karya. Karya ini boleh kalian kumpulkan dalam bentuk rekaman video, boleh kalian kumpulkan dalam bentuk infografis, boleh juga kalian kumpulkan dalam bentuk rekaman. Jadi ketika kalian membuat sesuatu, suaranya direkam yang bagus kayak penyiar radio atau penyiar televisi, silakan direkam. Nah, rekamannya nanti bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, dalam hitungan ketiga silakan berkumpul sesuai dengan minatnya masing-masing. Seperti kemarin kan sudah kita kelompokkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Sekarang silakan berkelompok. Pembelajaran kita hari ini, bagaimana rasanya belajar hari ini? Satu, dua, tiga. Anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bu Pia juga senang sekali bisa menemani kalian sampai di akhir.
bisa dilanjutkan sampai minggu kedua ya, sampai minggu kedua nanti dikumpulkan. Jika kalian menemui kesulitan, ada yang sulit, ada yang susah, silahkan berkoordinasi dengan teman yang kalian anggap mampu, atau bisa langsung menyampaikan hal itu pada Bu Pia. Nanti Bu Pia bantu ya, kesulitannya ada di mana. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Pia mohon maaf. Sebelum ditutup, Mas Zumara. Sikap sempurna. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam kepada guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Apa yang CKB rasakan saat merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran berdiferensiasi ini saya merasa sangat senang karena murid-murid saya kelihatan lebih aktif mengikuti pembelajaran mulai awal sampai dengan akhir. Selain itu, mereka juga lebih ekspresif terhadap ide dan gagasan mereka karena mungkin mereka merasa di dalam satu kelompok dengan teman-teman yang memiliki gaya belajar yang sama. Selain perasaan senang ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya juga merasa tertantang dengan kegiatan ini. Bagaimana tidak, siswa ada beberapa yang tidak mau dikelompokkan dengan orang lain. Mereka sudah terbiasa berkelompok dengan orang-orang tertentu dan mereka hanya mau berkelompok dengan orang-orang itu. Namun, setelah diberi pengertian bahwa betapa penting yang namanya kemampuan berelasi dengan orang lain, dengan pendekatan yang baik, akhirnya anak tersebut mau berkelompok dengan kelompok yang sudah dipetakan di awalnya, dan ternyata di akhir mereka merasa senang karena mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dengan orang-orang yang baru juga. Refleksi kedua, pembelajaran apa yang didapatkan oleh CGP saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Pelajaran yang saya dapatkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional ini, yang pertama, saya memetakan kebutuhan murid berdasarkan dengan profil belajarnya, minat belajarnya, ataupun kesiapan belajarnya. Yang kedua, saya harus merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Yang ketiga, saya harus mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid merasa merdeka karena mereka bebas untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya, ide-idenya, sehingga menjadi produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional ini, murid menjadi merdeka belajar, mereka merasa senang, mereka bahagia, namun tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Yang kedua, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu kompetensi sosial emosional berupa teknik STOP, siswa dalam pembelajaran menjadi lebih fokus.
mereka lebih bisa konsentrasi dalam pembelajaran mulai awal hingga akhir. Untuk menjaga minat siswa tetap terjaga sampai dengan akhir, saya juga menerapkan untuk menjaga minat siswa sehingga mereka tetap semangat. Saya juga memberikan ice breaking kepada murid menggunakan kegiatan-kegiatan yang variatif seperti permainan-permainan tertentu, permainan marina atau yang lain, supaya murid menjadi tidak bosan di dalam kelas. Kemudian untuk menjaga semangat siswa sampai dengan akhir, saya juga memberikan motivasi kepada mereka berupa supaya siswa melengkapi kalimat saya titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan satu kata positif yang sudah mereka miliki atau kata yang ingin mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya menggunakan saya hebat. Nah, dengan demikian motivasi mereka akan terbentuk sampai dengan akhir. Refleksi ketiga, bagaimana rencana ke depan yang akan dilakukan oleh CGP setelah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Rencana saya ke depan yang pertama yaitu saya akan terus belajar dan belajar lagi, berupaya mengembangkan diri supaya saya mampu melayani murid-murid saya sesuai dengan kebutuhannya dan lebih berpihak kepada murid serta berusaha untuk selalu menarik minat murid supaya mereka tertantang untuk selalu belajar dan belajar lagi. Yang kedua, saya akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini supaya saya mampu mendukung kemerdekaan murid-murid saya di dalam belajar, sehingga murid saya dalam belajar akan merasa senang tanpa merasa tertekan. Mereka berbahagia di dalam belajar, namun tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, saya akan terus berupaya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi supaya murid-murid saya tidak hanya cerdas secara intelektualnya, tetapi mereka juga cerdas secara mental, sehingga kehidupannya akan lebih seimbang. Yang keempat, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk bersama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga saya lebih mudah untuk mengakomodir kebutuhan murid-murid saya bersama dengan rekan-rekan sejawat saya. Saya yakin dengan bersama semua pasti bisa tercapai. Demikian tadi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di SMP Plus Asrama Pembina Masyarakat. Semoga bermanfaat. Sebelum kami tutup, marilah kita dengarkan bersama pantun berikut. Jalan-jalan pagi tak perlu pakai sandal. Sandal dilepas, kaki kuat, badan pun sehat. Terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, menuntun murid menjadi penerus bangsa kuat dan hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.